dalam kebidanan, khususnya neonatus, bayi dan balita, untuk materinya masih lanjutan yang kemarin, tapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang prinsip dari continuity of care pada neonatus, bayi dan balita, kemudian etika dan komunikasi terapeutik pada neonatus, bayi dan balita dan keluarganya tentunya. Kemudian peran bidan dalam pelayanan kesehatan neonatus, bayi dan balita. Kenapa di dalam komunikasi terapeutik itu kita melibatkan keluarga, karena kan nanti yang menjawab tentunya orang tuanya begitu ya. Bayinya belum bisa diajak untuk komunikasi secara aktif. Baiklah, apa itu continuity of care pada neonatus, bayi dan balita? Jadi pada prinsipnya continuity of care itu adalah asuhan yang berkesinambungan, ya kan? Jadi kalau menurut ICM, Organisasi Bidan Dunia, itu bahwa praktik kebidanan itu harus didasarkan pada hubungan kemitraan atau partnership antara bidan dan perempuan atau keluarga yang dibangun melalui kepercayaan, penghormatan, dan hubungan jangka panjang. Jadi kenapa harus seperti ini statementnya begitu ya? Karena memang continuity of care itu asuhan yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya putus begitu ya. Misalnya habis bersalin atau habis apa namanya itu melahirkan atau antenatalnya selesai, kemudian mau bersalin, kemudian nanti nifasnya, kemudian nanti anaknya, itu kan tidak berhenti begitu. Walaupun mungkin pada bidan A nanti ganti pada bidan B, ganti pada C, D, dan sebagainya, atau pindah lain kota, tentunya tetap bisa melanjutkan dari asuhan yang sudah dilakukan oleh bidan-bidan sebelumnya. Seperti itu. Alangkah lebih baiknya lagi kalau memang pasien itu melakukan asuhan atau mendapatkan asuhannya itu dari satu bidan saja misalnya, sehingga dapat memantaunya itu lebih melekat lagi, karena sudah datanya itu ada semua, dan kedekatannya itu lebih lebih intim begitu ya, maksudnya intim itu maksudnya tidak ada lagi kecanggungan begitu ya, karena kan harus membangun hubungan dari awal dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi dalam melayani pasien itu memang harus menjaga kepercayaan dan rasa nyaman, supaya supaya hubungan jangka panjang itu dapat terjadi, sehingga continuity of care ini atau pasien itu merasa nyaman begitu ya, mendapatkan pelayanan dan merasa aman, sehingga dia itu akan memerlukan kunjungan-kunjungan berikutnya yang berkaitan dengan nanti kesehatan dan kesejahteraan bayinya begitu. Nah, kemudian continuity of care itu atau COC itu adalah prinsip pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkesinambungan, berkesinambungan, terpadu dan berkelanjutan sejak bayi lahir hingga masa balita, dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara terus-menerus. Nah, jadi di sini tadi terus-menerus, tidak harus pada satu bidan saja, bisa saja nanti harus berkolaborasi ya kan, dengan psikolog, dengan spesialis anak dan lain sebagainya, atau dengan ahli gizi ya. Tapi intinya bahwa pelayanan itu diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan situasi dan kondisi dari anak tersebut begitu. Pada intinya ya supaya supaya tumbuh kembang anak itu tetap terpantau begitu ya, dari neonatus sampai dengan balita. Nah, tujuan dari COC sendiri apa? Yang pertama adalah untuk menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan anak, kemudian untuk mendeteksi masalah kesehatan secara dini, kemudian untuk mencegah kesakitan dan kematian bayi serta balita. Yang tujuan yang lain adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan itu untuk lebih optimal, kemudian dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Karena
dengan pelayanan atau asuhan yang berkesinambungan itu tentunya apa namanya track recordnya apa namanya kesehatan fisik maupun mental, sosial dan budaya maupun spiritual dari anak itu juga akan terekam dengan baik begitu ya, sehingga dari situ kita dapat menggali gitu permasalahan ataupun situasi dan kondisi pada anak tersebut, sehingga nanti dapat memberikan edukasi katanya dengan kesehatan anak itu kepada keluarganya, untuk keluarga itu dapat merawat atau mengasuh anaknya dengan baik sehingga nanti mencapai tumbuh kembang yang optimal. Nah, ini adalah manfaat dari JOC. Itu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan begitu ya, karena dengan apa namanya itu memberikan asuhan yang berkesinambungan, tentunya kalau pelayanannya tidak bagus ya kan, kualitasnya tidak bagus, tentunya juga nanti akan apa mengurangi kepercayaan dari pasien, sehingga pasien akan memutus begitu ya, memutus apa namanya kunjungan-kunjungan berikutnya itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan dari pasien. Jadi kalau tadi pelayanannya berkualitas begitu ya, kemudian apa humble atau memberikan kenyamanan kepada pasiennya, kemudian apa namanya diagnosanya ataupun nanti permasalahan dari anak tersebut itu dapat dipecahkan begitu ya oleh bidan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan pasien itu kepada bidan tersebut, sehingga nanti hubungannya apa? Hubungannya antara bidan dan keluarga menjadi baik begitu ya, menjadi lebih kuat, sehingga dia akan memanfaatkan layanan-layanan berikutnya berkaitan dengan tumbuh kembang anaknya. Kemudian manfaat COC yang lain adalah untuk deteksi dini masalah kesehatan. Jelas ya, karena kan dia apa melakukan kunjungan rutin maupun kunjungan yang sesuai dengan permasalahan anak begitu ya. Itu tentunya dia akan menyelesaikan gangguan-gangguan kesehatan yang apa namanya dapat ditemukan itu menjadi lebih cepat dan cepat tertangani begitu. Kemudian manfaat yang lain adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jelas, karena apa? Kesehatannya anak khususnya itu dapat lebih terpantau begitu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalnya ada gangguan di dalam tumbuh kembangnya, baik itu fisik maupun mentalnya, itu segera dapat ditemukan sehingga nanti lebih terpantau, kemudian lebih apa cepat diselesaikan permasalahannya. Kemudian mendukung tumbuh kembang anak, jelas, karena di dalam pelayanan yang berkesinambungan ini atau asuhan yang berkesinambungan, tentunya pemantauan yang dilakukan itu diberikan secara berkelanjutan begitu ya. Jadi misalnya nanti pada anak 0 sampai 3 hari, kemudian 4 sampai 7 hari, kemudian sampai usia 28 hari misalnya di neonatus, kemudian nanti di bayi ya 1 sampai 12 bulan, kemudian di balita 1 sampai 5 tahun. Nah, itu tumbuh kembangnya akan terpantau di sana, karena di dalam apa namanya pemeriksaan tumbuh kembang itu tentunya nanti selain kalau tumbuh itu kan katanya dengan fisik ya, panjang badan atau tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian lingkar kepala begitu ya, lingkar lengan. Kemudian kalau dari perkembangannya apa ya, kita bisa menggunakan pemantauannya menggunakan apa? Ada KPSP, DDST, SDI, DTK, kemudian Denver 2 begitu ya. Nanti terserah mana yang mau digunakan. Sehingga apa, dengan begitu ya tumbuh kembang anaknya terpantau dengan baik, sehingga kesejahteraan menjadi lebih baik lagi, atau bisa apa mewujudkan kesejahteraan dari anak tersebut. Sejahtera itu maksudnya di sini adalah dia sejahtera baik secara fisik maupun secara mental, sosial, psikologis dan spiritual dan budaya budaya begitu. Nah, ini adalah prinsip dari continuity of care begitu ya. Jadi prinsipnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah woman centered dan family centered care begitu ya. Kenapa harus woman dan family? Jadi kalau
untuk anak tentunya selain berpusat pada anak juga kita harus berpusat pada keluarga begitu ya. Karena apa? Karena anak itu dia apa namanya makhluk yang masih ketergantungan begitu ya, sangat bergantung kepada orang tuanya atau pengasuhnya begitu, sehingga memang harus melibatkan ibunya atau pengasuhnya gitu ya, atau keluarga terdekat yang mengasuh dari anak tersebut. Kemudian continuity of provider, jadi asuhan diberikan oleh bidan yang sama atau tim kecil bidan. Ya, ini kan harapannya ya, maksudnya harapannya ya diberikan oleh orang yang sama atau pemberi pelayanan yang sama begitu. Atau kalau di dalamnya ada tim ya oleh tim begitu ya. Tim itu siapa ya? Tim itu ya bisa bidan, terdiri dari bidan, psikolog, ahli gizi begitu ya, psikiater begitu. Kemudian ahli-ahli yang lain begitu. Tetapi kalau misalnya bidannya tidak sama bagaimana? Kan kalau di kita banyak sekali kemungkinan ketika bayi itu sudah lahir, bisa saja ibunya mungkin pindah ke luar kota, iya kan, pindah ke luar negara atau pindah, intinya jauh dari tempat dia pernah mendapatkan pelayanan. Tetapi tentunya apa namanya pasien-pasien tersebut dia memegang apa? Memegang buku KIA begitu ya, atau catatan-catatan yang berkaitan dengan rekam jejak dari tumbuh kembang anak tersebut. Nah, kalau begitu tidak masalah karena apa? Uh, Pemberi asuhan yang baru atau bidan yang baru atau dokter yang baru atau tenaga kesehatan lain yang yang baru itu tetap bisa memantau dari rekam jejak yang ada pada sebelumnya begitu. Kemudian continuity of information, jadi adalah kesinambungan dari informasi yang tadi saya sampaikan bahwa punya catatan ya kan, sehingga dia ada dimanapun, kapanpun itu apa namanya tenaga kesehatan itu bisa melanjutkan asuhan terhadap anak tersebut tanpa apa namanya apa namanya itu rekam medis atau rekam jejak atau catatan-catatan yang tertinggal begitu, sehingga pemantauannya itu menjadi lebih optimal. Misalnya di buku KIA atau di KMS begitu ya, atau mungkin catatan-catatan kesehatan lain yang memang ibu itu bisa pegang. Kemudian continuity of management begitu ya. Jadi pelayanan kesehatan itu dilakukan dengan rencana asuhan yang terkoordinasi. Misalnya jumlah kunjungannya ada berapa? Kalau kunjungan neonatus ada berapa? KN 1, 2, 3, 4 ya kan, tetapi mungkin sebenarnya lebih dari itu begitu ya. Itu kalau neonatus ya. Tapi kalau nanti dia sudah bayi maupun balita tentunya ada jadwal-jadwal yang dijadwalkan khusus kaitannya mungkin dengan imunisasi, kaitannya dengan pemantauan tumbuh kembang begitu ya. Ataupun nanti kalau jadwal yang tidak khusus mungkin kaitannya nanti dengan adanya gangguan kesehatan atau adanya gangguan dari pertumbuhan ataupun perkembangan begitu. Kemudian evidence base, jadi continuity of care itu dia harus menganut evidence base begitu ya. Jadi pelayanan yang kita berikan itu harus berdasarkan pada bukti ilmiah yang sudah terbukti efektif begitu ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun apa namanya gangguan-gangguan yang terjadi pada anak tersebut. Misalnya katanya kalau neonatus ya katanya dengan perawatan perawatan tali pusat begitu ya. Jadi tali pusat itu harus dirawatnya bersih dan kering begitu ya, tanpa dibungkus dan lain sebagainya. Kemudian adanya inisiasi menyusu dini begitu ya. Kenapa sih inisiasi menyusu dini harus dilakukan begitu ya? Tentunya di sana itu untuk merangsang refleks selain untuk tindak memfasilitasi adanya bonding attachment begitu ya. Jadi ketika IMD itu kan ada skin to skin ya kan, itu pasti ada merangsang saraf-saraf yang ada di bayinya itu, kemudian membantu untuk mendekatkan antara ibu dan bayinya begitu ya, bonding attachment itu. Kemudian juga ada merangsang saraf olfaktori begitu ya, penciuman, katanya nanti supaya dia bisa mendapatkan atau
bisa mencapai puting begitu ya, ada ASI di sana begitu. Jadi refleks-refleks itu apa, tujuannya adalah untuk merangsang itu. Jadi ada evidence praktisnya. Kemudian mungkin juga katanya dengan program stunting, pencegahan stunting begitu ya, apa yang harus dilakukan nanti katanya dengan pemberian makan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa tahapan COC begitu ya pada anak begitu. Jadi apa namanya? Ini beberapa contoh, mungkin saja nanti bisa ditambahkan kalau ada yang lain begitu. Misalnya penerapan COC pada usia 0 sampai 24 jam itu apa? Jadi di sana kan bayi itu baru saja lahir begitu ya. Dia baru saja keluar ke dunia, tentunya di sana adalah untuk memfasilitasi adaptasi dari bayi baru lahir itu terhadap kehidupan di lingkungan sekitarnya atau di luar rahim begitu ya. Asuhan yang bisa diberikan misalnya apa ya, di sana nanti ada penilaian APGAR, kemudian yang pertama pasti ya APGAR, kemudian IMD begitu ya, skin to skin contact itu, IMD itu kan ada skin to skin contact, kemudian menjaga kehangatan begitu ya dari bayi itu. Kemudian waktu melakukan IMD itu kan juga diselimuti, dia dibiarkan terbuka dan lain sebagainya. Kemudian ada pemberian vitamin K, kemudian nanti ada HB0 juga di sini begitu ya. Nah, kalau kebidanan komplementer yang bisa diberikan apa di situ? Oh, ada sentuhan terapeutik begitu ya. Misalnya apa pengeringan ya kan, ada pengeringan itu juga merupakan apa namanya? Sentuhan terapeutik begitu ya. Kemudian skin to skin yang tadi untuk bonding antara ibu dan bayi. Nah, tujuannya tentunya apa asuhan-asuhan atau tindakan atau intervensi kebidanan yang diberikan itu adalah untuk membantu stabilisasi dari suhu bayi dan untuk meningkatkan bonding attachment antara ibu dan bayi. Nah, kemudian kalau misalnya pada usia 0 sampai 7 hari fokusnya dari asuhan kebidanan itu tentunya adanya pencegahan komplikasi dan pemantauan kondisi bayi begitu ya, secara selain tadi untuk adaptasi begitu ya, tetapi juga untuk pemantauan begitu. Jadi di sana nanti dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, kemudian perawatan tali pusatnya, kemudian dukungan ASI eksklusif, selain mungkin pemeriksaan fisik dan refleks yang lain begitu ya. Kemudian mungkin juga ada pemeriksaan apa ya, lab juga begitu ya, yang apa ini kaitannya dengan apa itu apa itu? Saya kok jadi lupa. Pemeriksaan darah yang dilakukan pada neonatus yang di apa namanya dilakukan di telapak kaki bagian apa itu belakang itu tungkai, di tungkai itu untuk pemeriksaan. Aduh, saya lupa. Kadar apa sih? SHK Ibu yang tiroid. Ya, tiroid apa ya? Ya mungkin itu. Itu. Jadi saya rasa itu masih menjadi prosedur tetap ya. Itu nanti bisa ditambahkan di sini yang belum ada ya kan. Kemudian misalnya di kebidanan komplementernya nanti ada touch terapi. Touch terapi itu ya sentuhan begitu ya yang bisa diberikan oleh ibu atau misalnya bisa diedukasikan ke ibu begitu ya untuk apa namanya membangun bonding begitu. Kemudian pijatan bayi yang atau massage pada bayi begitu ya itu juga bisa dilakukan. Tetapi mungkin kok masih misalnya tali pusatnya masih ya tidak masalah, berarti ya jangan ditengkurapkan begitu ya. Dimiringkan atau mungkin ketika tengkurap nanti diletakkan di mana di pangkuan dan lain sebagainya, dan sebaiknya yang memberikan pijatan itu ibunya diajarkan begitu ya, selain tadi untuk apa touch terapi juga membangun apa namanya itu bonding begitu ya, tetapi juga di sana nanti ada
katanya dengan mother infant reciprocity begitu ya, ada komunikasi timbal balik antara ibu dan bayinya. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah, kemudian meningkatkan kualitas tidur bayi sehingga nanti apa namanya itu kalau tidurnya bagus, apa namanya sirkulasinya bagus, tentunya kesehatan bayinya juga akan bagus begitu ya. Nanti berkaitan juga dengan dia bayi itu apa namanya kaitannya nanti dengan konsumsi asinya begitu kan ya. Kemudian kaitannya nanti dengan ibunya juga bisa istirahat ya kan kalau ada jeda misalnya antara waktu menyusui begitu kan, sehingga ibunya juga menjadi apa lebih rileks begitu, sehingga asinya juga produksinya akan terpenuhi. Kemudian COC pada neonatus usia 8 sampai 28 hari atau bayi neonatus 8 sampai 28 hari itu adalah fokusnya adaptasi lanjutan dan pertumbuhan awal begitu ya. Jadi nanti di sana ada kunjungan-kunjungan neonatus. Di sini juga nanti ada kaitannya dengan imunisasi begitu ya. Imunisasi awalnya apa? Di sini biasanya ada BCG begitu ya. BCG usia berapa kalau sih? 3 bulan ya, maksimal 3 bulan. Tapi paling ada yang 1 sampai 3 bulan begitu ya. Jadi nanti tergantung biasanya diberikan pada usia 1 sampai 3 bulan. Di sini ada HB0, tapi biasanya dia diberikan di 24 jam pertama. Nah, kemudian pemantauan berat badan, nah itu juga penting. Kemudian di sana di 8 sampai 28 hari ini juga apa namanya kaitannya dengan edukasi perawatan bayi sehari-hari begitu ya. Kemudian identifikasi kalau ada gangguan pada bayinya, bisa gangguan laktasi di sana. Kemudian apa bayi kuning dan lain sebagainya, itu harus dilakukan pemantauan. Kemudian di bayi usia 0 sampai 6 bulan itu kaitannya dengan nutrisi dan pertumbuhan begitu ya. Kalau di sini ya kita harus menekankan ASI eksklusif begitu ya, kemudian pemantauan berat badan dan imunisasi. Jadi nanti kalau yang 28 hari ini juga pemantauan berat badan ini karena apa? Pada 10 hari pertama itu biasanya ada apa? Penurunan berat badan normalnya 10% begitu ya. Jadi nanti itu harus betul-betul dipantau. Kemudian 0 sampai 6 bulan juga ASI eksklusif, kemudian pemantauan berat badan, kemudian di sana nanti ada imunisasi, ya nanti ini ada jadwal-jadwal kunjungan yang harus menyesuaikan dengan jadwal imunisasinya. Kalau kemudian komplementer yang bisa diberikan ya di sana pasti ada masas begitu ya, kemudian ada stimulasi sentuhan yang diberikan kepada ibu, diberikan oleh ibu begitu ya. Ya intinya adalah nanti untuk meningkatkan kualitas tidur dan perkembangan motorik dari bayi tersebut. Nah, kemudian usia 6 sampai 12 bulan, nah ini katanya nanti fokus pada perkembangan motorik dan nutrisi begitu. Karena pada usia begini usia 6 bulan adalah MPASI pertama begitu ya. Jadi nanti kita harus edukasi MPASI apa yang bisa diberikan kepada bayi, termasuk nanti cara pengolahannya, kemudian jenisnya, begitu ya. Kemudian nanti pemberiannya itu apa namanya wadahnya dan lain sebagainya itu bisa menggunakan apa, begitu. Kemudian pada balita 1-3 tahun, nah nanti di sana fokusnya adalah pada stimulasi perkembangan, begitu ya. Nanti ada pemantauan tumbuh kembangnya, kemudian mungkin juga ada imunisasi lanjutan yang bisa diberikan kepada anak tersebut. Jadi di sini nanti pemantauan tumbuh kembangnya itu ya kalau bidan nanti sesuai dengan apa namanya alatnya yang digunakan sesuai dengan yang petunjuk teknis yang ada di tempat masing-masing begitu ya, bisa menggunakan KPSP, SDIDTK atau mungkin Denver 2 dan lain sebagainya. Kemudian untuk usia 3 sampai 5 tahun itu adalah fokus asuhannya adalah optimalisasi dari tumbuh kembang itu sendiri begitu ya. Jadi nanti di sini harus dideteksi begitu gangguan perkembangan maupun edukasi-edukasi tentang nutrisi. Gitu.
Kemudian untuk kebidanan komplementernya mungkin bisa dilakukan terapi di sana ya, kemudian ada relaksasi, mungkin nanti kalau kaitannya dengan nutrisi begitu ya. Jadi nanti di usia 1 sampai 5 tahun itu tantangannya adalah nutrisi begitu ya. Karena apa? Banyak yang melakukan anak-anak itu picky eater atau kemudian tidak mau makan, susah makan atau GTM gitu ya. Nah, itu perlu diwaspadai sehingga nanti di sini juga ada tambahan-tambahan terapi lagi. Mungkin ada feeding terapi kalau katanya nanti anaknya itu sudah klinis begitu ya, dia tidak mau makan sama sekali dan lain sebagainya, atau dia hanya mau makan misalnya satu jenis atau ada gangguan makan yang lain. Kemudian nanti ada terapi-terapi kaitannya dengan nutrisi yang lain, mungkin itu juga nanti Anda harus berkolaborasi dengan ahli gizi dan psikolog maupun psikiater. Begitu. Sehingga nanti dengan terapi-terapi itu kaitannya dengan nutrisi, ya itu nanti bisa mengoptimalkan dari tumbuh kembang anak tersebut. Nah, kenapa tadi di sini di asuhan holistik itu ada kebidanan komplementer begitu ya, secara konsepnya bahwa kenapa kebidanan holistik itu dia di dalamnya dimasukkan kebidanan komplementer. Kalau komplementer itu kan tambahan begitu ya, jadi terapi tambahan yang nanti bisa membantu bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan yang holistik. Karena apa? Komplementer itu kan dia dia non farmakologi begitu ya. Jadi sebaiknya memang terapi-terapi non farmakologi itu juga diikutkan begitu ya, untuk itu dalam memberikan kebidanan asuhan kebidanan yang holistik supaya nanti anak-anak itu bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal. Jadi karena di dalam kebidanan komplementer ini sendiri dia pasti juga berbasis pada bukti begitu ya. Misalnya ini ada kangguru mother care misalnya, kemudian ada IMD-ASI imunisasi. Nah, kemudian di dalam kebidanan komplementer pun sebenarnya dia sudah ada evidence base-nya. Misalnya pijat pada bayi itu ada evidence base-nya. Jadi dia akan membantu untuk pencapaian tumbuh kembang yang optimal, kemudian membantu untuk bonding attachment. Karena sebenarnya yang diminta untuk memijat itu siapa? Sebenarnya adalah ibunya atau pengasuhnya, ya kan? Bukan dia datang ke tempat terapi begitu ya. Tetapi tugas kita seharusnya kita mengajari ibu itu untuk bisa melakukan pijat bayi, dan sebenarnya bukunya juga sudah ada itu di panduan Kemenkes itu ya, itu bisa di buku pedoman tentang pijat bayi begitu ya, itu ada. Jadi sebenarnya ya ibu itu yang harus memijat, bidan itu harus mengajari untuk melakukan pemijatan begitu. Sehingga tadi ibu itu dapat memenuhi kebutuhan dari baik fisik maupun emosional begitu ya. Emosional di sini katanya kalau dia menyentuh bayinya itu kan tidak hanya diam saja ya kan, tetapi dia sambil bicara begitu ya. Nah, bicara ini dia akan nanti merangsang bayi dan ibu itu untuk melakukan komunikasi timbal balik yang positif ya kan. Sehingga kebutuhan emosional dari bayi itu juga akan terpenuhi selain tadi kebutuhan fisik maupun sosial dan budaya maupun spiritual yang lain. Begitu. Jadi dalam memberikan kebutuhan holistik itu pasti akan namanya holistik tadi adalah dia memberikan asuhan berdasarkan pada biopsiko sosial dan spiritual maupun budaya ya kan. Kemudian di dalam memberikan asuhan yang holistik itu tentunya dia harus berdasarkan pada evidence base ya kan. Evidence base. Jadi nanti asuhan-asuhan ataupun edukasi ataupun terapi yang diberikan itu harus berdasarkan pada evidence base ya kan. Kemudian tentunya asuhan holistik itu dia harus berbasis pada family center care begitu ya. Karena keterlibatan orang tuanya. Karena orang tua itu yang nanti akan merawat dari
anak tersebut, sehingga nanti edukasi, dukungan dan lain sebagainya itu juga harus disampaikan dan kita minta untuk keterlibatan orang tua itu secara aktif begitu ya, termasuk tadi kebidanan komplementer ini yang harus diberikan. Kita harus salah satunya mengajari ibu itu untuk bisa melakukan pijat bayi. Nah itu adalah kenapa holistic care itu dia akan selalu apa namanya selalu berhubungan begitu ya, atau selalu bersanding begitu dengan evidence base maupun dengan kebidanan komplementer. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, saya lanjut tentang etika dan komunikasi terapeutik begitu ya pada neonatus, bayi dan balita dan keluarga. Jadi apa itu etika? Kalau menurut ICM, etika itu merupakan kode etik begitu ya. Jadi yang mana nanti di dalam memberikan apa namanya pelayanan kebidanan itu harus mengakui perempuan itu sebagai pribadi dengan hak asasi manusia begitu ya, mencari keadilan bagi semua orang dan kesetaraan dalam akses ke perawatan kesehatan atau keasuhan kebidanan di sini, dan didasarkan pada hubungan timbal balik yang saling menghormati, saling percaya dan menjunjung tinggi martabat semua anggota masyarakat. Jadi apa namanya itu bidan di dalam memberikan pelayanan itu harus apa namanya menghargai hak asasi manusianya begitu ya. Kemudian kalau hak asasi manusia itu kan membatasi begitu ya antara hak satu orang dengan hak orang yang lain begitu. Jadi walaupun punya hak asasi manusia tapi tidak bisa sewenang-wenang karena dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya. Kemudian saling menghormati begitu ya dan saling percaya. Jadi ya kita harus hormati pasien itu apapun situasi dan kondisinya begitu ya, tidak apa tidak melecehkan, tidak menindas, tidak memandang rendah dan lain sebagainya. Nah, kemudian etika itu sendiri apa? Etika itu sendiri adalah seperangkat nilai moral, norma, dan aturan perilaku yang menjadi pedoman bagi bidan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi, keluarga, dan masyarakat. Jadi etika ini nanti dia tujuannya adalah untuk menjaga profesionalisme bidan itu sendiri di dalam memberikan pelayanan kebidanan, kemudian nanti untuk menjaga keselamatan pasien begitu ya, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan. Maksudnya di sini kan dia akan membatasi begitu ya. Karena apa? Di dalam memberikan pelayanan kesehatan itu tentunya dia harus bidan itu harus memperhatikan norma moral begitu ya, kemudian hukum yang berlaku di negara tersebut ataupun hukum-hukum kesehatan begitu ya. Kemudian standar profesi dari kebidanan itu sendiri dan kode etik kebidanan itu sendiri. Jadi hal-hal ini dia harus apa namanya menjadi satu frame begitu ya, menjadi satu kesatuan ketika kita memberikan pelayanan kepada pasien. Misalnya apa namanya kita memberikan pelayanan harus yang sesuai dengan kewenangan kita, iya kan? Walaupun kita bisa misalnya, tetapi kalau itu bukan kewenangan kita, itu kita tidak bisa memberikan begitu. Jadi intinya ya kita harus mematuhi hukum yang berlaku begitu ya, standar profesi dan kode etik kebidanan, supaya kita di dalam memberikan apa namanya itu asuhan kebidanan itu tentunya ujungnya adalah menjaga keselamatan dari pasien. Nah, kalau pasiennya selamat tentunya kita juga bidannya juga selamat ya kan, karena memberikan pelayanan secara profesional. Kalau kita menjalankan etika, tentunya otomatis masyarakat juga akan percaya atau taraf kepercayaannya masyarakat itu akan meningkat. Begitu. Nah, ini adalah prinsip atau apa namanya ya, prinsip yang harus dipegang di dalam etika kebidanan begitu ya. Di antaranya adalah respect for human dignity, jadi menghargai martabat manusia begitu ya, menghormati martabat manusia dan hak asasi setiap individu itu. Jadi kita harus memperlakukan bayi itu maupun keluarganya begitu ya dengan
penuh kasih sayang, dengan menghormati begitu ya, dengan apa namanya, menjaga kenyamanan di saat pemeriksaan. Jadi tidak hanya kenyamanan saja, tetapi juga keamanan begitu ya. Penerapannya pada bayi bagaimana? Salah satu contohnya adalah menghargai kebutuhan perkembangan bayi. Itu juga apa namanya, kalau tumbuhnya usia sekian harus berapa begitu ya, kemudian perkembangannya apa saja, misalnya ya katanya dengan motorik kasar, halus, maupun bahasa maupun sosial begitu. Jadi tentunya setiap anak itu akan berbeda-beda tumbuh kembangnya begitu ya, tetapi pada intinya kalau normal ya harus sesuai dengan uh, usianya, usia sebayanya. Gitu. Salah satu contohnya misalnya di sini berat badannya, oh yang ini misalnya 6 kilo, yang ini 8 kilo, tetapi sebenarnya keduanya masih di dalam apa namanya kurva normal misalnya, ya kan? Kemudian dua-duanya juga ada kenaikan berat badannya ya. Jangan dibandingkan begitu ya antara yang 6 kilo dan 8 kilo, karena apa ya tidak menghargai martabat dan hak asasi dari manusia itu sendiri. Kemudian prinsip etika yang lain adalah autonomi atau informed choice, begitu ya. Jadi di sini menghormati hak keluarga dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan anak. Jadi di sini kita misalnya bisa memberikan penjelasan kepada orang tua, begitu ya, sebelum tindakan-tindakan ataupun edukasi yang akan kita berikan kepada kalau tindakan ya mungkin kepada anaknya, begitu ya. Tapi kalau edukasi ya kepada orang tuanya, kita harus menjelaskan apa namanya. Kenapa edukasi itu harus diberikan atau kenapa terapi atau tindakan itu harus diberikan begitu ya, sehingga orang tua itu juga nanti diberikan kesempatan untuk memilih gitu ya, apa namanya intervensi kesehatan apa yang mau diberikan kepada anaknya, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Misalnya ada beberapa pilihan begitu ya, pilihan A, pilihan B, pilihan C. Nah, sama-sama efektifnya misalnya, kemudian biayanya mungkin apa namanya beragam begitu ya. Jadi nanti orang tua itu diberikan kesempatan nanti untuk memilih begitu. Nah, kemudian prinsip yang lain adalah beneficient, itu adalah berbuat baik begitu ya. Jadi memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi kesehatan ibu dan anak. Eh, jadi di sini berbuat baik ya harus seharusnya ya, kalau profesional kan kita harus berbuat baik begitu yang tidak merugikan. Misalnya apa? Eh, memberikan apa namanya? Misalnya bayi baru lahir begitu kan ya. Eh, kan kita harus jaga suhunya. Bagaimana cara menjaga suhunya ya? Kita keringkan dulu apa namanya itu eh, lendir-lendirnya begitu ya, cairan-cairan yang ada di bayinya itu begitu, kemudian diletakkannya di tempat yang hangat begitu kan ya, atau di tempat yang khusus itu yang ada apa pemanasnya itu misalnya. Atau dengan membedong kemudian memberikan apa tutup kepala seperti itu. Jadi kemudian tidak dipaparkan dengan misalnya apa AC atau kipas angin dan lain sebagainya. Jadi itu adalah berbuat baik begitu ya, yang sesuai dengan profesionalisme kebidanan begitu. Kemudian juga mendukung pemberian ASI eksklusif karena dulu begitu ya, ini dulu mungkin masih tahun 2010-an itu ya, itu masih ada praktek-praktek yang apa namanya bayi itu bidan maupun dokter itu dia leluasa memberikan apa formula begitu ya tanpa adanya inform concern ke keluarganya atau ke ibunya. Padahal sebenarnya ibunya bisa memberikan ASI eksklusif begitu ya, tetapi ketika bayinya itu apa namanya misalnya SC begitu ya. Dulu kan ada rawatnya pisah, tidak rawat gabung begitu. Jadi ketika rawat pisah itu kemudian bayinya diberikan susu formula begitu ya tanpa concern ke ibunya atau ke keluarganya. Nah, itu sangat merugikan.
Gitu. Jadi itu salah satu berbuat baik itu ya memberikan susu formula itu ya kalau ada indikasi ya kan, kalau tidak ada indikasi ASINya keluar dengan baik dan lain sebagainya, itu ya harus difasilitasi, kita harus memfasilitasi untuk memberikan ASI eksklusif. Kemudian prinsip yang lain adalah tidak membahayakan, jadi menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien begitu ya. Misalnya kita harus memberikan intervensi atau asuhan kebidanan itu ya yang aman, yang sesuai dengan kewenangan bidan dan sesuai dengan usia dari anak tersebut begitu. Jadi kalau misalnya kita dapati bayinya mengalami kuning atau hiperbilirubin begitu ya, dari kepala sampai kaki sudah lemes dan lain sebagainya, apakah itu masih menjadi kewenangan bidan misalnya? Kan tidak, ya kan, kita harus lakukan rujukan misalnya dan kolaborasikan dengan tim kesehatan yang lain. Nah, kemudian prinsip yang lain adalah keadilan. Jadi memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Jadi tidak memandang misalnya, oh ini pasien-pasien BPJS misalnya, ini pasien-pasien pribadi ya kan. Jadi tidak dibedakan begitu. Atau misalnya berdasarkan tadi status ekonomi, misalnya oh kalau yang status ekonominya rendah, tumbuh kembangnya cukup dilakukan atau cukup diobservasi saja, tidak dilakukan misalnya pemeriksaannya dengan instrumen dan alat-alat begitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi namanya keadilan ya memberikannya harus sama begitu ya. Imunisasi ya harus sama, diberikan imunisasi sesuai dengan usianya begitu ya. Tetapi kalau misalnya pilihan kan ada vaksin-vaksin itu yang dia efek sampingnya itu sangat sedikit ya kan untuk diberikan ke bayi, atau dia bisa diberikan misalnya tiga kombinasi vaksin bisa diberikan dalam satu suntikan begitu ya kan, ada ya yang diformulasikan begitu. Nah itu pilihan, karena kalau itu bergantung pada kemampuan pasien itu untuk membayar. Tapi kalau imunisasi dasar yang pemerintah yang bisa didapatkan di puskesmas atau di klinik-klinik yang biayanya terjangkau, nah itu siapapun bisa menggunakan itu atau mendapatkan itu. Kemudian confidentiality atau kerahasiaan, ini adalah menjaga rahasia informasi pasien. Jadi kita tidak boleh membocorkan gitu ya, walaupun dengan siapapun itu kaitannya dengan data kesehatan anak tersebut, atau tidak hanya datanya saja, tapi di dalamnya apapun yang terjadi pada anak itu tidak boleh disebarluaskan, tetapi hanya diperbolehkan pada siapa ya, pada tim kesehatan yang menjaga atau yang memberikan asuhan atau perawatan pada anak tersebut ataupun pada orang tuanya, begitu. Kemudian prinsip yang lain ada partnership dengan wanita dan keluarganya. Jadi nanti bidan itu harus bekerjasama dengan perempuan dan keluarga di dalam pelayanan kesehatan ataupun asuhan kebidanan di sini. Jadi kita harus melibatkan begitu ya orang tua itu di dalam memberikan asuhan kebidanan, baik itu misalnya perawatan bayi sehari-hari begitu ya, mengajarinya, kita ajari cara merawat tali pusatnya, memandikan bayinya dan lain sebagainya, atau misalnya ada stimulasi tumbuh kembang begitu ya, terutama nanti di buku ANC, di buku Pink itu kan ada ya bagaimana orang tua itu bisa dia mengamati tumbuh kembang anaknya. Nah itu juga bisa kita edukasikan dari situ. Nah nanti kalau si anak itu tidak bisa mencapai itu lah, nanti bisa melakukan kunjungan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah kemudian advokasi for health. Jadi di sini bidan bertindak sebagai advokat kesehatan ibu dan anak. Jadi apa misalnya bidan itu ya harus mendorong untuk pemberian IMD maupun ASI eksklusif begitu ya. Jadi jangan memutus misalnya anak-anak itu seharusnya bisa mendapat ASI eksklusif, tetapi karena ambisi pribadi untuk mendapatkan keuntungan dari misalnya susu formula, kemudian diberi selingan susu formula dan lain sebagainya.
Kemudian juga mengedukasi begitu ya manfaat atau pentingnya dari imunisasi karena sekarang ini masih banyak orang-orang yang anti vaksin begitu ya. Uh, Walaupun anak-anak itu dia mendapatkan kekebalan alamiahnya begitu ya, tetapi vaksin atau imunisasi itu bisa diberikan begitu karena apa? Itu sudah ada studinya begitu kan ya, ada evidence base-nya bahwa imunisasi yang diberikan itu bisa untuk mencegah apa namanya derajat keparahan begitu ya ketika nanti anak itu terjangkit penyakit tersebut misalnya TBC ya kan bisa dicegah dengan ataupun derajat keparahannya itu bisa diberikan imunisasi BCG misalnya begitu. Jadi imunisasi itu bukan untuk juga menghilangkan, bisa saja tetap terkena tetapi mungkin derajatnya akan lebih ringan dan bisa disembuhkan. Ya kan? Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh sudah divaksin kok masih terkena penyakit itu, tetapi mungkin gejalanya ringan ya kan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut Ikatan Bidan di Indonesia ada prinsip begitu ya. Jadi mohon maaf ini kok belum saya pisah. Jadi nanti di sini mungkin Anda juga sudah mempelajarinya begitu ya. Ini tambahan saja. Uh, atau elaborasi begitu ya. Jadi autonomi beneficient apa namanya ini non mal efisien, kemudian justice, veracity, confidentiality ini adalah prinsipnya begitu ya. Tetapi kalau yang bidan dan klien, bidan dan sejawat, bidan dan masyarakat ini adalah kode etik begitu ya. Jadi kalau prinsip yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah kaitannya dengan nanti prinsip dari etika itu sendiri atau nilai-nilai moral dan profesional yang nanti akan menjadi pedoman di dalam memberikan pelayanan kebidanan. Tetapi kalau yang tiga ini yang bidan dan klien, bidan dan sejawat, bidan dan masyarakat ini dia kaitannya nanti dengan kode etik ini. Kode etik itu adalah apa namanya? Pedoman atau bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang harus apa namanya dijalankan oleh bidan itu untuk memberikan pelayanan di dalam menjalankan prakteknya, gitu, dalam menjalankan praktek kebidanannya. Jadi di sini kalau kode etik bidan dan klien itu apa? Bidan ya harus menghormati martabat pasien. Tadi sebenarnya sudah ada di dalam prinsip begitu ya. Martabat pasien dan memberikan pelayanan yang aman serta berkualitas. Kemudian bidan dengan sejawat bagaimana ya? Kalau bidan dengan teman sejawat secara kode etik ya harus menjalin hubungan kerjasama yang harmonis begitu ya kan? Yang baik baik dengan sesamanya ataupun dengan tenaga kesehatan profesional yang lain. Kemudian kalau bidan dan masyarakat secara kode etik ya dia harus berperan di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak begitu. Jadi nanti di dalam apa namanya kode etik ini ya bidan harus memberikan apa namanya asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangannya, kemudian mengadakan edukasi katanya dengan tumbuh kembang anaknya, anak-anak yang apa menjadi lingkup asuhannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini adalah pendekatan etika uh, asuhan kebidanan holistik begitu ya, dikaitkan dengan holistic care begitu. Jadi kalau dimensi holistik itu kan ada fisik, psikologi, sosial, spiritual dan keluarga. Jadi nanti kalau di dalam fisik itu di dalam memberikan asuhan kebidanan itu ya secara etika ya dia harus memberikan asuhan itu yang aman, berkualitas, sesuai dengan kewenangannya ya kan, sesuai dengan kewenangan bidan. Kemudian memberikan asuhan itu harus secara profesional. Kemudian kalau dari psikologis ya secara holistik bidan itu secara etika begitu ya, bidan harus memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga. Apa yang bisa diberikan misalnya? Ya itu nanti sesuai dengan asuhan yang apa namanya diberikan begitu ya. Misalnya kalau neonatus bayi dan balita ya apa namanya
memfasilitasi ibu itu untuk bonding attachment, misalnya begitu ya. Kemudian apa namanya untuk memfasilitasi kebutuhan emosional anak itu terpenuhi, misalnya juga mengkaji begitu ya kondisi emosional dari ibu itu supaya ibunya nanti dapat menjalin gitu ya kedekatan dengan anaknya. Kemudian secara sosial ya, secara etika ya bidan harus menghormati nilai budaya keluarga tersebut, tetapi tentunya yang mempunyai nilai-nilai positif terhadap tumbuh kembang dari anak begitu. Kemudian secara spiritual, etika yang dapat dilakukan oleh bidan ya harus menghargai juga keyakinan keluarga di dalam proses perawatannya begitu ya. Mungkin ini kaitannya nanti dengan ibadah spiritual dan lain sebagainya dan doa. Kemudian keluarga itu kita harus secara etik ya kita harus melibatkan keluarga di dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya ada pilihan terapi yang bisa digunakan begitu ya, itu harus diinformasikan, dijelaskan dan keluarga bisa memilih. Ataupun mungkin asuhan-asuhan kebidanan yang kita berikan itu semuanya harus dikomunikasikan ya kan, harus diinformasikan kepada keluarganya supaya supaya dia tahu begitu ya, mengetahui apa yang dilakukan, kemudian akan meningkatkan kepercayaannya kepada bidan begitu ya, sehingga nanti dia tetap akan melakukan kunjungan-kunjungan yang lain untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dari anaknya. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke komunikasi terapeutik. Apa itu komunikasi terapeutik? Jadi komunikasi terapeutik itu dia adalah pendekatan yang sangat berharga untuk interaksi dengan pasien yang dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Kemudian komunikasi terapeutik ini juga merupakan jenis komunikasi profesional yang didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi interpersonal yang bertujuan dan mengarahkan pada pemahaman serta partisipasi klien begitu ya. Jadi bukan komunikasi satu arah gitu ya, tapi dua arah. Kemudian nanti ada panduan-panduan yang bisa digunakan begitu ya ketika kita nanti melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien. Nah, manfaat dari komunikasi terapeutik itu sendiri apa? Yang pertama pasti meningkatkan kepercayaan pasien. Karena apa? Pasien itu dia mendapatkan informasi ya kan tentang apa yang dilakukan, tentang kondisi kesehatannya, sehingga pasien itu nanti juga akan lebih terbuka nanti di dalam menyampaikan permasalahan kesehatan yang dihadapinya. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan. Jelas bahwa dengan komunikasi terapeutik itu bidan itu dapat memahami kebutuhan pasien dengan lebih baik. Kemudian meningkatkan kepatuhan terapi gitu ya. Jadi kalau komunikasi yang dilakukan dengan baik, tentunya nanti pasien itu dia akan patuh terhadap tindakan maupun kunjungan atau terapi atau masukan yang diberikan. Kemudian mengurangi kecemasan pasien karena hubungan terjadi hubungan yang empatik gitu ya antara bidan dengan pasien sehingga membuat pasien itu merasa aman dan nyaman. Nah, ini adalah konsep dasar dari terapeutik atau komunikasi terapeutik dan hubungan antara bidan dan klien begitu ya. Konsep yang pertama itu ada therapeutic communication, jadi atau komunikasi terapeutik. Jadi di sana komunikasi profesional begitu ya yang digunakan tenaga kesehatan atau bidan itu untuk membangun hubungan interpersonal dengan klien guna membantu penyembuhan dan kesejahteraannya. Jadi misalnya di sini bidan menjelaskan prosedur imunisasi kepada ibu begitu ya dengan bahasa yang menenangkan, bahasa yang bisa dipahami begitu. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah medis yang mungkin sulit dicerna. Kemudian yang kedua adalah midwife client relationship atau hubungan antara
pemberi pelayanan dengan kliennya. Jadi di sini adalah hubungan profesional begitu ya antara tenaga kesehatan dengan pasien yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien melalui komunikasi yang penuh empati dan dukungan. Jadi di sini misalnya bidan membangun hubungan percaya dengan orang tua saat merawat bayi baru lahir, begitu ya. Jadi di dalam memberikan edukasi atau di dalam melakukan asuhan bayi itu semuanya dikomunikasikan, disampaikan, begitu ya, maksud dan tujuannya beserta manfaatnya, begitu ya, sehingga apa pasien itu dia menjadi lebih terbuka, menjadi lebih dekat, kemudian lebih percaya, begitu ya, kepada bidan, begitu. Kemudian tujuan dari hubungan terapeutik ini sendiri adalah ya tadi membangun kepercayaan, membantu pasien itu untuk mengekspresikan perasaannya, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan terbuka begitu ya yang bisa diberikan atau ditanyakan kepada pasien sehingga pasien itu bisa menjawab begitu. Kemudian di sini adalah keterlibatan pasien itu dalam pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian karakteristik hubungan terapeutik itu adalah bersifat profesional, dia akan berorientasi pada kesehatan dan memiliki batasan waktu tertentu. Jadi di sini contohnya adalah hubungan antara bidan dan keluarga yang berlangsung selama perawatan bayi. Jadi ya selama perawatan bayi saja, ya kan? Ataupun nanti kalau misalnya ada pemantauan tumbuh kembang ya hanya pada saat pemantauan tumbuh kembang, walaupun nanti secara berkelanjutan. Kemudian ini ada fase komunikasi terapeutik gitu ya dan hubungan antara bidan dan kliennya dan pasiennya. Jadi nanti ada fase orientasi begitu ya. Jadi fase orientasi itu adalah tahap awal ketika tenaga kesehatan dan pasien itu saling mengenal, kemudian membangun kepercayaan serta mengidentifikasi masalah kesehatan yang terjadi. Jadi di sini bidan itu ketika awal-awal ya dia harus memperkenalkan diri ya kan. Kalau misalnya datang itu kan menyampaikan ya, oh saya namanya bidan siapa, saya yang akan melakukan apa ya kan. Jadi pasien tak walaupun ada name tag-nya begitu ya, tapi secara therapeutic communication itu kita tetap harus menyampaikan secara verbal gitu. Kemudian menanyakan kondisi bayinya, ya kan pasti kan ditanya apa yang dikeluhkan, dikhawatirkan, apa yang terjadi pada anaknya, ya kan. Kemudian masa working phase, jadi di sini adalah tahap inti hubungan terapeutik di mana bidan itu membantu pasien mengatasi masalah kesehatan dan mencapai tujuan dari asuhan itu sendiri. Jadi bidan itu misalnya memberikan edukasi menyusui atau tentang manajemen laktasi. Kalau manajemen laktasi kan luas ya. Di sana ada cara menyusui, ada ketika terjadi permasalahan ya kan, atau misalnya cara memerah ASI, cara menyimpan ASI begitu. Kemudian misalnya memantau pertumbuhan bayi. Jadi adalah saat di mana bidan itu melakukan misalnya menimbang itu ya, menimbang bayinya, kemudian mengukur lingkar kepalanya, mengukur lingkar lengannya. Nah, itu kan ada komunikasi-komunikasi juga yang disampaikan ya kan. Oh, saya penimbangan untuk apa? Untuk mengetahui apa begitu. Selain berat badan saat ini juga untuk mengetahui nanti berat badan kunjungan sebelumnya dengan saat ini sehingga bisa melihat kemajuan dari berat badannya, apakah sesuai atau tidaknya, sehingga nanti kaitannya dengan nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian misalnya memantau perkembangannya, ya kan, diperiksa misalnya mau menggunakan permainan apa misalnya, ya kan, alat apa, nah itu kan dikomunikasikan. Jadi masa di saat bidan itu memberikan asuhannya. Kemudian ada termination phase atau tahap pengakhiran begitu ya. Jadi tahap akhir itu ketika tujuan asuhannya telah tercapai dan hubungan terapeutiknya diakhiri. Jadi misalnya tadi edukasinya tentang laktasi sudah diberikan. Kemudian ibunya mempraktekkan ya kan. Oh ternyata di termination phase ini atau di tahap akhirnya ibunya sudah mampu, sudah bisa sehingga ya sudah berarti tadi misalnya permasalahannya adalah tidak bisa
kaitannya dengan menyusui, misalnya kaitannya dengan pelekatan, pelekatannya ibunya sudah mampu ini untuk melakukan, ya sudah berarti karena sudah selesai ya pasiennya mungkin ataukah ada vitamin atau obat yang diberikan begitu ya, kemudian dipersilakan untuk pulang dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karakteristik dari hubungan terapeutik itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kepercayaan, begitu ya. Jadi di sini bidan itu harus membangun hubungan terapeutik melalui kepercayaan antara bidan dan pasien itu sendiri. Jadi membangun kepercayaan tadi salah satunya tadi dengan apa, tahap perkenalan itu juga ya kan, kemudian komunikasi jadi tadi dari yang ini yang apa tadi dari fasenya ini, dari orientation, working, termination, ini apa namanya harus kita terapkan di sini ya. Dari mulai perkenalan, menjelaskan apa yang dilakukan, menanyakan apa yang dikeluhkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan. Kemudian empati, jadi bidan itu harus memahami perasaan pasien dan menunjukkan kepedulian, begitu ya. Kalau pasiennya sedang cerita sedih, Anda tertawa-tawa, begitu misalnya, atau misalnya apa? Kalau ada ibunya yang cemas atau nyeri persalinan, ya, misalnya Anda harus memberikan ini pengatasannya, gitu ya. Tapi kalau misalnya ibunya cemas terhadap kondisi bayinya, kan bidan harus menenangkan, misalnya dengan apa? Menanyakan tadi keluhannya apa, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian menjelaskan ya situasi dan kondisi bayi terkini, misalnya ini misalnya mengeluh anaknya kok habis nyusu misalnya gumoh terus begitu ya, kemudian setelah diperiksa ternyata atau dikaji juga ternyata setelah minum ASI itu tidak disendawakan dan lain sebagainya, kemudian posisinya perutnya itu kepala tidak lebih tinggi dari perut dan lain sebagainya. Nah, itu tindakan-tindakan ataupun apa namanya itu komunikasi yang bisa diberikan untuk menenangkan ibu atas kondisi anaknya. Kemudian profesional boundaries itu adalah hubungan profesional ya dan memiliki batasan etika yang jelas. Jadi tadi kan di dalam prinsip dan kode etik jelas ya prinsipnya seperti apa. Bidan itu harus memberikan pelayanan yang profesional, ya kan? Secara kode etik bagaimana ya membangun hubungan kepercayaan, bukan hubungan, membangun hubungan secara kode etik antara bidan dengan klien, begitu kan ya? Jadi termasuk di dalamnya adalah menjaga privasi, begitu. Sehingga apa? Bidan itu dapat memberikan asuhan kebidanan yang profesional sesuai dengan kewenangannya, kemudian apa namanya bisa apa melakukan edukasi yang baik karena komunikasi yang diberikan itu juga baik sesuai dengan komunikasi terapeutik begitu ya. Kemudian juga harus menjaga kerahasiaan begitu. Jadi informasi apa yang terjadi pada ibu itu tidak boleh dibagi kepada siapapun ataupun kepada anak, itu hanya dibagikan kepada ibunya saja begitu ya. Jadi tidak kepada orang lain. Kemudian goal oriented, jadi hubungan itu berfokus pada tujuan kesehatan pasien, gitu ya. Jadi misalnya pemantauan tumbuh kembang bayi ya tujuannya adalah untuk mencapai kesehatan atau tumbuh kembang yang optimal. Jadi tidak hanya kesehatan saja, tetapi juga untuk kesehatan dan kesejahteraan, gitu ya. Nah, ini adalah teknik komunikasi terapeutik yang dilakukan begitu ya. Di sana nanti ada aktif atau active listening begitu ya. Jadi mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif itu ya mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi gitu ya. Jadi tidak menyela begitu ya, kalau pasiennya baru ngomong belum selesai udah disela, kemudian menghakimi begitu aja, misalnya gimana? Menjudge begitu ya. Begitu saja apa namanya itu kan biasa terjadi misalnya. Itu tidak boleh, tapi dengarkan kemudian apa namanya keluhan-keluhan yang terjadi pada anak tersebut yang disampaikan oleh ibu. Kemudian open-ended question atau pertanyaan terbuka yang memungkinkan pasien itu menjelaskan perasaan atau pengalamannya. Misalnya ditanya,
apa namanya, apa yang menjadi keluhan, apa yang dikhawatirkan ibu, atau bagaimana pola tidur bayi ibu, begitu ya, bagaimana ibu memberikan ASI-nya dan lain sebagainya. Kemudian tahapan clarification atau klarifikasi begitu ya. Jadi memastikan pesan yang disampaikan pasien itu dipahami dengan benar begitu ya. Misalnya tadi apakah maksud ibu bayi sulit menyusu begitu ya. Jadi tanya misalnya kok oh anak saya tuh sulit menyusu, maksudnya bagaimana ibu dengan sulit menyusu ya kan? Nah, ditanyakan ulang gitu. Jadi nanti pasiennya akan menjelaskan maksudnya misalnya mungkin apa namanya ibunya tidak paham mungkin katanya di situ dengan posisi menyusui atau mungkin katanya bayinya bingung puting karena mungkin diberikan apa namanya uh, botol begitu ya dan lain sebagainya. Kemudian refleksi, jadi di sini mengulang atau menegaskan kembali pernyataan pasien. Misalnya ibu tampak khawatir dengan berat badan bayi. Tadi misalnya ibunya menyampaikan bahwa kok anak saya berat badannya nggak naik-naik ya, anak saya kelihatan kecil nih berat badannya dan lain sebagainya. Nah itu ada di ulang atau menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh ibu. Kemudian teknik yang lain di dalam komunikasi terapeutik itu adalah penyimpulan, kesimpulan begitu ya, summarize begitu, menyimpulkan informasi yang telah dibicarakan. Jadi di sana nanti tugas dari bidan adalah dia merangkum hasil pemeriksaan bayi begitu ya, kondisi situasi dan kondisi anaknya itu disampaikan, kemudian nanti terapi atau asuhan yang akan diberikan seperti apa begitu ya, tindakannya apa, maksudnya untuk apa begitu. Jadi itu adalah teknik komunikasi terapeutik yang bisa dilakukan oleh bidan terhadap pasien. Nah, kemudian ini adalah self awareness dalam komunikasi terapeutik. Apa itu self awareness? Itu adalah kesadaran tenaga kesehatan terhadap emosi, sikap dan pengalaman pribadi yang dapat mempengaruhi hubungan dengan pasien. Jadi di sini itu bidan menyadari bahwa pengalaman pribadi tidak boleh mempengaruhi pelayanan kepada pasien. Jadi misalnya, oh anak saya kalau sakit seperti ini saya beginikan ya kan, itu tidak boleh. Misalnya itu karena mungkin tidak ada apa evidence base dan lain sebagainya. Jadi ya apa pengalaman pribadi, emosi, sikap itu ya harus profesional begitu ya. Misalnya bidannya sedang apa namanya kalut atau apapun ya ketika kita menghadapi pasien ya kita harus apa namanya menekan emosi begitu ya seperti tidak terjadi apapun pada kita ya kita harus profesional ya kan. Begitu. Kemudian empati, jadi kemampuan memahami perspektif pasien. Jadi misalnya bidan memahami kecemasan ibu tentang kesehatan bayinya. Tadi misalnya kaitannya dengan, oh kok berat badan anak saya kecil kayaknya nggak naik-naik ini, misalnya begitu. Jadi apa dilakukan apa bidan melakukan apa tindakan di sini misalnya ya menimbang ya kan menimbang berat badannya kemudian melihat misalnya apakah ASI eksklusifnya cukup diberikan, kemudian kalau sudah MPASI apakah bagaimana makanannya ya kan yang diberikan, kemudian bahannya apa saja jenisnya dan lain sebagainya, cara mengolahnya, gitu kan ya. Kemudian nanti dilihat apa namanya itu berat badan sebelumnya dengan yang sekarang apakah ada kenaikan atau tidak. Nah, jadi berempati itu begitu caranya. Tidak misalnya menyalahkan atau apa hanya apa namanya mempercayai apa yang disampaikan oleh pasien tapi apa kita harus memahami perspektif pasien tanpa menjudge tetapi juga kita harus memverifikasi gitu. Kemudian non judgmental attitude tidak menghakimi pasien tadi misalnya apa namanya pasien itu memutuskan untuk melakukan apa perawatan metode perawatan pada anaknya itu dengan metode yang dia pilih sendiri ya sudah misalnya itu oh metode ini sebenarnya kalau menurut mungkin secara apa
evidence base dia apa namanya efektif begitu ya, tetapi mungkin efektivitasnya masih lebih tinggi metode A, tetapi pasien memilih metode B ya tidak masalah karena sama-sama bisa menyelesaikan apa permasalahan pada anak, tetapi orang tua mungkin apa namanya memilih itu karena berbagai macam pertimbangan. Ya itu harus tetap kita hargai dan tidak kita hakimi. Nah, kemudian bagaimana implikasinya komunikasi terapeutik itu dalam asuhan kebidanan? Jadi misalnya kalau di uh, uh, neonatus begitu ya, penerapan komunikasi terapeutiknya itu bidan menggunakan sentuhan lembut dan komunikasi dengan orang tua dan bahkan mungkin juga mengajak apa namanya komunikasi atau bicara dengan bayi itu. Misalnya apa? Mau membuka bajunya, apakah langsung dibuka saja? Enggak kan? Misalnya, oh maaf ya Dek, bajunya dibuka dulu untuk apa kan gitu ya kan. Kemudian juga menyampaikan kepada orang tuanya ya kan, Ibu maaf ini baju adiknya saya buka karena untuk pemeriksaan apa misalnya, atau untuk tindakan apa. Begitu. Kemudian kalau bayi misalnya ya bidan menjelaskan prosedur imunisasi pada orang tua misalnya. Atau balita misalnya menggunakan pendekatan bermain saat pemeriksaan, katanya dengan perkembangan ya kan. Kemudian keluarga ya kita misalnya edukasi kesehatan dan konseling tentang perawatan anak. Ya di sana nanti ada gizi, ada perawatan sehari-hari, begitu ya, ada imunisasi dan apa nanti sesuai dengan situasi dan kondisi dari anak tersebut. Nah ini adalah contoh teknik komunikasi terapeutik begitu ya. Misalnya kan tadi ada tahap penerimaan begitu ya. Jadi penerimaan itu uh, mengakui emosi atau pesan klien dan menegaskan bahwa pesan tersebut telah didengar. Kemudian penerimaan itu tidak selalu berarti setuju begitu ya. Cukup dengan kontak mata dan mengatakan bahwa kita memahami apa yang disampaikan. Kemudian klien yang merasa didengar oleh tenaga kesehatan itu dia akan lebih mudah menerima asuhan yang kita berikan. Sebagai contohnya, misalnya klien menyampaikan, oh saya benci minum semua obat ini hanya apa, contoh ya, kemudian rasanya membuat saya mati rasa misalnya. Kemudian bidan misalnya membuat kontak mata begitu ya, kemudian menyampaikan ya saya mengerti. Saya mengerti itu maksudnya apa yang menjadi keluhan dari pasien tersebut. Atau kalau tadi misalnya pada kasus anak misalnya menyampaikan, oh bayi saya ini kok kecil ya, berat badannya nggak naik-naik misalnya. Padahal kelihatannya minumnya banyak dan lain sebagainya. Asinya misalnya banyak misalnya. Dan melakukan kontak mata, oh ya saya mengerti, kemudian nanti akan melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Iya kan? Kemudian klarifikasi. Nah, misalnya di klarifikasi ini meminta klien untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang mereka maksud. Kemudian teknik ini membantu memastikan tenaga kesehatan memahami pesan klien dengan benar dan membantu klien menjelaskan pikirannya lebih jelas. Sebagai contoh, misalnya klien itu dia menyatakan bahwa oh saya merasa tidak berguna bagi semua orang. Kemudian bidan menyampaikan bahwa oh saya belum sepenuhnya memahami maksud Anda. Dengan tidak berguna apa maksudnya? Bisakah saya memberikan, bisakah Anda misalnya memberikan contoh kapan Anda merasa seperti itu? Nah, jadi ada klarifikasi begitu ya. Atau tadi kalau katanya dengan berat badan, katanya Ibu bisa merasa seperti itu, misalnya kenapa ya kan? Kenapa kok Ibu merasa berat badannya itu bayinya kecil ya kan? Ibu lihat dari sisi mana dan lain sebagainya. Kemudian di dalam tahap fokus begitu ya, jadi memusatkan perhatian pada pernyataan klien yang tampak penting untuk dibahas lebih lanjut. Misalnya klien menyampaikan bahwa saya punya 5 saudara, kami tidak punya banyak uang, ibu selalu bekerja dan jarang di rumah. Jadi bidan menyampaikan bahwa sepertinya masa kecil Anda cukup penuh dengan tekanan, ya kan? Jadi apa? Mungkin pasien ini ingin menyampaikan bahwa saya itu sebenarnya tertekan karena riwayat saya begini begitu. Sama misalnya seperti yang misalnya kalau ibu dengan bayinya gimana? Oh saya capek ini apa namanya? Saya merasa lelah begitu ya, ngurusi apa pekerjaan rumah, ngurusi
suami, ngurusi anak dan lain sebagainya. Jadi bidan bagaimana memfokuskannya gitu. Ibu merasa kelelahan karena apa misalnya merawat bayinya ya kan masih ASI eksklusif begitu ya. Kemudian mungkin tidak ada yang membantu menyelesaikan pekerjaan rumah misalnya begitu. Kemudian eksplorasi, jadi menggali informasi itu lebih dalam mengenai apa yang disampaikan klien. Jadi misalnya klien menyampaikan, saya harus berbohong ketika mengetahui rahasia gelap tentang saudara saya. Kemudian bidan dia akan mengeksplorasi begitu ya. Jika Anda merasa nyaman, ceritakan lebih banyak tentang situasi ini. Atau tadi kaitannya dengan misalnya pasiennya mengeluh kelelahan begitu ya karena banyak selain merawat anak juga mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian melayani suami, mungkin melayani keluarga yang lain. Jadi bidan misalnya menyampaikan jika tidak keberatan ya kan bisa saja diganti begitu. Jika ibu tidak keberatan bisa diceritakan lebih lebih detail atau lebih banyak tentang kelelahan yang ibu hadapi. Kemudian teknik contoh yang lain pada saat memberikan pengakuan begitu ya, jadi atau giving recognition, jadi mengakui dan memvalidasi perilaku positif klien terkait kesehatan tanpa memberikan pujian berlebih. Jadi misalnya bidan, saya melihat Anda sudah meminum semua obat Anda, misalnya ibunya memberikan ASI posisinya sudah benar, misalnya yang tadinya benar, ya saya melihat ibu sudah betul di dalam memposisikan bayinya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian misalnya ada di dalam tekniknya itu tentang pertanyaan terbuka atau memberikan arahan umum begitu ya. Jadi di sini adalah bidan itu menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong klien berbicara lebih banyak dan mengarahkan pembicaraan. Contohnya misalnya klien menyampaikan, saya tidak yakin apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kemudian bidan menyampaikan, bisa ceritakan lebih banyak tentang kekhawatiran Anda, begitu ya. Atau misalnya ibu menyampaikan, saya kayaknya nggak sanggup deh ini memberikan ASI eksklusif begitu ya. Nah, bisa saja disampaikan, bisa ceritakan Bu lebih banyak kenapa ibu kok merasa tidak sanggup dalam memberikan ASI eksklusif dan lain sebagainya. Jadi begitu. Kemudian ada tahap parafrase. Jadi parafrase itu adalah petugas kesehatan dia mengulang kembali pesan klien dengan kata-kata berbeda untuk memperjelas makna dan mendorong komunikasi lanjutan. Misalnya klien menyampaikan hari ini saya sangat sibuk, kemudian bidan memparafrase begitu ya, kegiatan kelompok yang Anda ikuti hari ini membuat Anda cukup sibuk misalnya. Jadi parafrase itu menyampaikan maksud yang sama tetapi dengan bahasa yang berbeda. Begitu. Misalnya tadi Ibu, saya merasa tidak sanggup begitu atau merasa kelelahan begitu ya. Misalnya, iya Ibu melakukan misalnya tugas sehari-hari begitu ya atau tugas ke rumah tanggaan itu misalnya sangat banyak begitu ya sehingga membuat Anda sangat kelelahan ya kan sebenarnya sama. Jadi memparafrase apa yang disampaikan dengan atau mengulang kembali apa yang disampaikan oleh pasien tapi dengan bahasa yang berbeda. Kemudian menyajikan realitas begitu ya. Jadi bidan memberikan informasi nyata untuk membantu klien itu memperbaiki persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi di sini contohnya misalnya klien, saya tidak bisa masuk ruangan itu, ada laba-laba di dinding misalnya. Kemudian bidan menyampaikan saya tidak melihat adanya laba-laba di dinding. Mungkin pasiennya merasa atau penglihatannya ada gangguan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi menyajikan realitas. Atau misalnya tadi anak saya kelihatan kecil dan ini, tapi tadi kan sudah ditimbang misalnya, anak ibu ini berat badannya ada kenaikan ya kan sekian. Jadi bukan anak ibu kecil begitu. Kemudian mengulang pernyataan, jadi di sini bidan itu mengulangi isi pesan klien dengan kata yang berbeda untuk mendorong penjelasan yang lebih lanjut. Misalnya klien menyampaikan bahwa bidan di sini membenci saya.
Kemudian bidan menyampaikan bahwa Anda merasa para bidan tidak menyukai Anda. Jadi mengulang pernyataan pasien tapi juga dengan bahasa yang berbeda begitu. Kemudian teknik refleksi begitu ya. Jadi di sini bidan itu mengajak klien untuk mempertimbangkan tindakan atau solusi mereka sendiri. Jadi misalnya klien menyampaikan menurut Anda saya harus mencoba pengobatan baru ini, misalnya bertanya begitu ya. Kemudian bidan menyampaikan bahwa menurut Anda apa keuntungan dan kerugian dari pengobatan tersebut. Jadi apa namanya tadi ketika misalnya pasiennya menyampaikan, oh misalnya anak saya harus mendapatkan ini ya feeding terapi misalnya karena katanya dengan nutrisi begitu ya. Kemudian bidan menyampaikan menurut Anda apa keuntungan dan kerugian dari feeding terapi ini. Nah, itu adalah bentuk dari refleksi. Nah, kemudian di dalam teknik komunikasi terapeutik itu ada teknik memberi kesempatan diam. Jadi di sini adalah memberikan waktu hening agar klien itu dapat berpikir atau merefleksikan perasaannya. Jadi bidan misalnya tidak langsung menjawab setelah klien berbicara, tetapi tetap menunjukkan perhatian melalui kontak mata dan anggukan. Jadi ada kesempatan atau diam ya, memberi kesempatan diam. Kemudian membuat observasi. Jadi di sini bidan itu mengungkapkan pengamatan tentang penampilan atau perilaku klien untuk membuka diskusi. Misalnya bidan menyampaikan, Anda terlihat lelah hari ini, kemudian pasti klien kan akan menanggapi begitu ya. Oh iya, karena saya sulit tidur, karena banyak pikiran atau karena pekerjaan rumah tangga saya terlalu banyak begitu ya. Kemudian teknik komunikasi yang lain adalah menawarkan diri, gitu ya, atau kehadiran. Jadi di sini bidan itu memberikan dukungan dengan hadir secara fisik dan emosional bagi klien. Misalnya sebagai contoh, bidan itu duduk bersama klien beberapa menit untuk memberikan dukungan. Kemudian teknik komunikasi terapeutik yang lain adalah mendorong deskripsi persepsi. Jadi di sini bidan itu mendorong klien menjelaskan apa yang mereka lihat atau dengar tanpa menghakimi. Misalnya contoh bidan menanyakan sepertinya Anda mendengar sesuatu, apa yang Anda dengar. Kemudian teknik komunikasi yang lain adalah mendorong perbandingan. Jadi membantu klien membandingkan pengalaman sebelumnya dalam mengatasi masalah. Jadi contohnya misalnya bagaimana Anda mengatasi dan menanyakan begitu ya, bagaimana Anda mengatasi situasi sulit seperti ini yang Anda hadapi sebelumnya begitu. Atau misalnya anaknya tadi mengeluh susah makan, bagaimana Anda mengatasi situasi ini susah makan pada anak Anda ini sebelumnya bagaimana. Nah, kemudian teknik komunikasi yang lain adalah memberikan harapan, jadi memberikan dorongan agar klien itu tetap optimis dan bertahan menghadapi masalah. Misalnya bidan menyampaikan, oh saya ingat Anda pernah berhasil menghadapi situasi sulit sebelumnya, misalnya kaitannya dengan mungkin menyusui anaknya, kemudian kaitannya dengan memandikan bayi dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan humor. Jadi di sini bidan bisa menggunakan humor ringan yang dapat membantu mencairkan suasana dan mempererat hubungan begitu ya. Jadi jika digunakan secara tepat. Jadi bercandanya itu ya juga harus melihat situasi dan kondisi dan humor yang tidak berbau sara dan lain sebagainya. Jadi di sini bidan membuat lelucon ringan untuk membuat kliennya itu tersenyum. Kemudian teknik komunikasi yang lain adalah konfrontasi, itu adalah menunjukkan ketidaksesuaian antara perkataan dan perilaku klien untuk membantu mereka menyadari realitasnya. Misalnya di sini adalah klien menyatakan misalnya kalau di kebidanan misalnya saya tidak banyak memantau perkembangan anak saya misalnya. Pada usia ini begitu ya. Kemudian mungkin bidan menyampaikan bahwa saya tidak banyak minum. Oh misalnya ya atau mungkin bidan si klien menyampaikan begini, oh saya selalu memantau begitu ya, saya selalu memantau perkembangan anak saya begitu ya, tumbuh kembang anak saya begitu ya pada usia ini atau pada selama ini misalnya. Kemudian bidan menyampaikan bahwa
Karena apa? Misalnya di dalam buku antenatal itu kan kalau dia sudah melakukan itu ditandai begitu ya. Mungkin kalau dari buku ini terlihat bahwa ibu tidak melakukan pemantauan tumbuh kembangnya, misalnya begitu. Kemudian tahap merangkum. Jadi di sini bidan itu merangkum isi pembicaraan untuk memastikan pemahaman yang benar antara bidan dan klien. Jadi misalnya bidan menyampaikan, kalau di sini misalnya contoh yang umum adalah Anda tidak minum obat bulan ini karena efek samping lelah dan kenaikan berat badan. Apakah itu benar? Atau bisa saja misalnya kasus pada anak itu misalnya, oh ibu tidak memberikan imunisasi apa misalnya kepada anaknya, ini kan harusnya 3 kali begitu ya. Apakah ini benar atau belum tercatat misalnya? Oh ternyata memang imunisasinya baru diberikan sekali atau 2 kali. Nah, itu adalah contoh teknik komunikasi terapeutik yang nanti bisa Anda terapkan begitu ya ketika nanti Anda menghadapi pasien begitu. Ataupun ini nanti bisa dipraktekkan ya kan dengan teman Anda. Nanti satu bertindak sebagai bidan, satu bertindak sebagai pasien. Nah, kalau ini adalah contoh komunikasi non terapeutik begitu ya. Jadi kalau non terapeutik ini saya memberikan apa namanya contoh juga tentang teknik komunikasi yang non terapeutik. Jadi respon tidak terapeutik itu misalnya mengajukan pertanyaan pribadi begitu ya. Misalnya pertanyaannya adalah mengapa Anda dan Mary tidak pernah menikah misalnya. Kalau terapeutik kan bukan begitu ya. Atau misalnya mengapa Anda tidak memberikan imunisasi DPT kepada anak Anda misalnya. Kalau kena komunikasi terapeutik misalnya bagaimana ibu apakah ada permasalahan misalnya begitu ya, kenapa tidak memberikan atau misalnya imunisasi DPT itu kenapa tidak diberikan, apa yang yang ada di atau misalnya ibu ada permasalahan apa dengan imunisasi ya kan, kenapa tidak percaya atau mungkin ini sakit bayinya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau tidak terapeutik itu dia pertanyaannya itu pribadi. Kemudian nanti bisa dibaca yang contoh komunikasi non terapeutik begitu ya, supaya nanti ketika Anda bertemu dengan pasien itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang atau komunikasi yang justru malah mengganggu hubungan atau kepercayaan antara bidan dan pasien begitu. Karena ada contoh begitu ya, pasien ketika bidan begitu ketika melayani pasien menanyakan begitu ya, karena pasiennya itu lingkar lengannya pada waktu itu ibu hamil, lingkar lengannya itu kurang dari normal, kemudian ibunya memang terlihat kurus, dia baru hamil begitu ya, bidan langsung menyatakan, oh Anda ini kurus, kurang makan ya kan, Anda tidak pernah makan, tidak pernah konsumsi susu dan lain sebagainya, habis ini Anda beli susu begitu ya untuk membantu meningkatkan berat badan. Nah, itu adalah komunikasi yang tidak baik. Nah, setelah itu pasien itu tidak mau lagi periksa. Jadi merugikan baik untuk bidan maupun untuk pasien. Terlebih bagi pasien ya, karena tadi dia tidak mau lagi kontak ke petugas kesehatan kan nanti untuk persalinannya bagaimana, untuk kesehatan anaknya bagaimana. Dan itu contoh nyata. Nah, kemudian bagaimana peran keluarga di dalam teknik komunikasi terapeutik? Jadi, keluarga itu sebagai sumber informasi, kemudian pendukung emosional, kemudian sebagai pengambil keputusan dan pelaksana asuhan. Karena apa? Tadi anak itu kan masih tergantung 100% kepada orang tuanya, begitu ya. Jadi, sumber informasi karena orang tua itu dia yang akan memberikan informasi seputar situasi dan kondisi kesehatan dari bayinya gitu. Atau dari anaknya.
Oke, ini adalah hambatan teknik komunikasi terapeutik karena pada anak yang jelas karena anak itu belum bisa bicara begitu ya. Kemudian kalau sudah bisa bicara tentunya dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat. Misalnya dia merasa pusing hanya nangis saja, cuma bilang sakit, sakit, sakitnya apa begitu ya kan. Kemudian perbedaan tingkat perkembangan itu juga merupakan hambatan karena misalnya balita itu memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda. Kemudian kecemasan keluarga itu juga merupakan suatu hambatan di dalam komunikasi terapeutik karena orang tua itu sering merasa takut menghadapi situasi dan kondisi anak. Kemudian lingkungan medis yang menakutkan, jadi misalnya klinik atau rumah sakit itu membuat takut anak begitu ya, karena settingannya begitu ya, terlalu medical banget begitu sehingga baunya juga bau obat, bau rumah sakit lah. Nah, itu juga bisa memberikan kesan yang negatif. Jadi kalau Anda mendesain tempat praktek Anda nantinya ya harus seperti tempat praktek Anda itu homey begitu ya. Jadi tidak kelihatan medical sekali. Nah, kemudian bagaimana peran bidan di dalam teknik komunikasi terapeutik? Ya, sebagai care provider ya dia harus memberikan pelayanan kesehatan bayinya begitu ya. Itu ya sesuai dengan profesional begitu ya, atau sesuai dengan pelayanan yang terstandar dan sesuai dengan peraturan begitu ya. Kemudian edukator ya harus memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga itu ya bahasa-bahasa yang digunakan di dalam edukasi itu ya yang bisa dimengerti dan dipahami. Kemudian sebagai konselor ya harus memberikan dukungan psikologis kepada orang tua itu jadi tidak menjudge begitu ya bahasa-bahasa yang digunakan dan advokasi itu ya melindungi hak bayi dan keluarganya atau hak anak dan keluarga. Nah ini nanti maaf habis ini masih ada perkuliahan, masih ada jadwal jam 10.20. Anda masih ada jadwal nggak? Izin Ibu tidak ada. Oke, oke saya lanjutkan sebentar aja. Nah, ini ada peran bidan di dalam asuhan holistiknya. Jadi nanti sebagai care provider dia harus memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada bayi dan anak secara komprehensif dan aman dan profesional begitu ya. Kemudian sebagai health promoter atau promotor kesehatan itu dia harus berperan dalam meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai kesehatan anaknya begitu ya. Sebagai edukator itu bidan harus memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua tentang perawatan anak, kemudian sebagai konselor ya harus memberikan dukungan emosional dan konseling kepada keluarga itu untuk dia dapat membantu tumbuh kembang yang optimal. Kemudian sebagai advokat itu bidan harus melindungi hak bayi dan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sebagai kolaborator ya harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain begitu ya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Jadi misalnya butuh psikolog, butuh psikiater, butuh ahli gizi ya kita harus kolaborasi. Jadi tidak boleh kalau sudah bukan kewenangannya tidak boleh kita tangani sendiri. Kemudian sebagai case manager itu mengkoordinasikan pelayanan kesehatan anak secara berkelanjutan begitu ya. Jadi nanti ada kunjungan-kunjungan kaitannya dengan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang itu harus dijadwalkan. Kemudian sebagai peneliti dan pengembang praktik ya bidan itu harus menggunakan evidence based practice begitu ya di dalam memberikan pelayanan kebidanan. Jadi ya asuhan yang kita berikan itu harus berdasarkan bukti begitu ya yang dia efektif diterapkan untuk mengatasi kondisi dari anak tersebut sehingga nanti pelayanan yang diberikan lebih berkualitas. Nah, kemudian kalau peran bidan di dalam dimensi fisik atau dimensi asuhan holistik itu secara fisik ya harus memastikan begitu ya kesehatan fisik bayi dan anaknya, secara psikologis ya harus memberikan dukungan emosional pada keluarganya, secara sosial misalnya ya harus mendukung atau mengaktifkan peran keluarga itu di dalam merawat anaknya, secara budaya ya harus menghormati nilai-nilai budaya yang tidak merugikan untuk kesehatan anaknya begitu ya secara spiritual yang menghargai keyakinan keluarga itu yang nanti akan memberikan ketenangan
si keluarga itu di dalam merawat dari atau menyediakan kebutuhan dari anaknya gitu. Terus nanti bisa Anda pelajari begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini, begitu ya. Anda itu libur kuliahnya tanggal berapa, Mbak? Senin depan Ibu. Senin itu 16. Izin Ibu betul. Oh, sampai tanggal? Sampai tanggal berapa? Oh, izin Ibu sampai tanggal 25. Oh, sampai tanggal 25. Oke, berarti setelah itu mulai perkuliahan lagi. Oh, baik, baik, baik. Tapi rumahnya hanya di sekitar Jawa Barat saja kan? Ada yang luar Jawa Barat? Ada yang dari luar Jawa Barat juga Ibu. Oke, ya. Kalau yang luar Jawa Barat nanti selamat mudik begitu ya. Hati-hati, mudah-mudahan mendapatkan keselamatan dan kesehatan gitu. Baik, kalau tidak ada yang ingin kita diskusikan, kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.